Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah like, yang sudah menyempatkan komen, memberikan motivasi dan dukungan, serta kritik dan sarannya. Juga share sekaligus subscribe untuk channel Sunyi Sepi ini untuk lebih berkembang lagi dalam membawakan cerita-cerita yang lebih menghibur dan memberikan wawasan untuk kita semua. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman horor pribadi saya. Dulu kejadian ini tahun 2007 silam, 14 tahun yang lalu. Saat itu aku dan keluargaku ini pernah berkunjung ke salah satu keluarga yang letak tempat desanya itu lumayan jauh, yang harus ditempuh itu kurang lebih 45 menit, hampir 1 jam perjalanan menuju kampung desa untuk keluargaku itu. Waktu itu sedang acara hajatan manten. Nah, keluarga itu diundang ke sana. Sesampainya di sana itu, waktu itu masih sore hari, masih berkisar jam 4 sore. Nah, aku dan keluargaku disambut baik oleh keluarga mereka, karena keluargaku ya termasuk keluarga undangan secara khusus, karena mungkin kekerabatan hubungan keluarga antara orang tua dan orang tua ini sangat dekat. Nah, kejadian-kejadian yang ingin saya ceritakan di sini itu saat setelah acara temu besan, yang mana kedua mempelai waktu itu sedang berjejer atau sedang mengadakan foto bareng. Nah, ini ada satu peristiwa yang membuat suasana di ruang ganti pengantin itu sempat menjadi heboh dengan beberapa orang yang menyaksikan kalau pengantin yang sedang berjejer itu ada di dalam kamar. Bagaimana mungkin sosok wanita itu ada 2, sedangkan salah satunya yang sedang dijejer, yang sedang foto bersama dengan mempelai laki-laki itu ada di pelaminan, sementara sang perias ini sedang merias pengantin wanita di dalam kamar. Sampai semua tamu yang ada di dalam rumah itu sempat shock dan kaget melihat 2 wanita yang sama yang dilihat secara bersamaan, yang mana sebenarnya mempelai wanita yang sedang di pelaminan ataukah yang sedang di kamar. Dan itu pun berlangsung sampai jam 11 malam. Dari jam 8 sampai jam 11 malam. Kedua mempelai yang sama itu tidak menghilang ataupun tidak pergi walaupun sudah dibacakan doa-doa. Nah, ini kejadian tersebut ini membuat suasana gaduh, suasana di hajatan salah satu keluarga ini akhirnya menjadi ricuh. Ya karena apa? Pihak pengantin wanita yang sedang dirias itu tidak terima kalau laki-lakinya itu berjejer dengan wanita yang lain. Tapi begitu pun juga dengan wanita yang sedang ada duduk di pelaminan ini merasakan dia itu yang sebenarnya. Ini seperti kisah kembar, tapi mereka ini berdua itu saling ribut, saling menunjukkan siapa jati dirinya, siapa aslinya. Nah, singkat ceritanya, setelah jam 11 malam ini, dari pihak keluargaku itu dengan cara tersendiri, dengan cara yang unik, menurut saya itu unik, karena meminta dengan cara batok kelapa yang masih utuh atau tinggal separuh ini agar diisi oleh air seni, air kencing, tapi diisi oleh air kencing dari pihak laki-laki, yaitu mempelai
laki-lakinya dan disuruh untuk menciprati tanpa sepengetahuan kedua wanita ini, tanpa sepengetahuan, entah dengan bacaan atau doa apa itu diciprati. Nah, salah satunya ketika mereka itu masuk ke dalam kamar keduanya, salah satunya itu menghilang. Dan itu disaksikan sendiri oleh mempelai pria kalau keaslian salah satunya itu benar-benar yang ada di sampingnya, bukan yang menyerupai istrinya. Nah, sampai pintu itu terbuka kurang lebih jam 11 lebih, itu 11:04, kedua mempelai itu keluar. Sementara tamu, orang yang rewang, orang yang sedang ada di dalam rumah tempat mempelai wanita ini menggelar hajatan, semuanya itu menunggu siapa yang akan keluar dan siapa yang menghilang. Setelah keluar salah satunya, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita ini, karena penasaran dari pihak keluarga laki-laki ataupun pihak perempuan, rame-rame ingin masuk ke kamar pengantin yang sedang digunakan itu. Dicari sampai ke kolong tempat tidur, itu pun nyata-nyata tidak ada. Nah, itu semut geger sampai ke beberapa desa yang lain. Tapi bukan di situ saja kejadian yang aneh. Setelah jam 1 malam, saat mempelai pria sedang menemani teman-temannya, sedang duduk menemani yang sudah dipanggil atau diundang untuk menemani mempelai pria ini, keluar sosok mempelai istrinya dari dalam kamar, memanggil suaminya itu. Dipanggil, dia masuk ke dalam, tapi yang terjadi itu bukanlah istri yang sesungguhnya, karena waktu itu jam 1 malam, sedangkan istrinya laki-laki ini yang posisinya masih dirias dalam bentuk riasan belum dihapus semuanya, itu sedang menemui salah satu teman karibnya yang juga menginap di rumah wanita tersebut. Tanpa sepengetahuan suaminya, wanita yang memanggil ini mengajak masuk ke dalam kamar, dan mereka pun sempat melakukan hubungan intim. Nah, tanpa disadari pihak laki-laki ini, mempelai pria ini, setelah hampir 1:30 malam, laki-laki ini keluar ingin melanjutkan bertemu dengan teman-temannya. Tapi saat dia buka pintu, itu dipergoki oleh istrinya. Bahkan sempat dibilang sama istrinya itu, "Sampai dari mana? Orang ada tamu kok ditinggal masuk kamar. Itu teman-temannya ditemani. Jangan masuk kamar. Orang saya juga masih nemani itu sahabat karibku yang baru datang dari jauh." Nah, suaminya itu sempat bingung. Lah, terus yang di dalam itu siapa? Yang di dalam itu sebenarnya sosok siapa? Apakah yang tadi, yang sempat menghilang tadi? Nah, dia mencoba memikirkan apa yang barusan dia lakukan. Sementara istrinya itu di hadapan dirinya sendiri. Dia mencoba menengok ke belakang. Nah, ini dikejutkan oleh istrinya. "Sebenarnya ada apa, Mas, di dalam? Kok sampean kayaknya panik banget?" Dijawabnya waktu itu tidak ada apa-apa. Karena rasa penasaran istrinya yang manusia ini masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar tidak melihat apa-apa. Nah, ini yang membuat kejadian yang kedua ini membuat mempelai pria ini benar-benar bingung. Sebenarnya siapakah sosok wanita yang menyerupai istrinya itu? Kok bisa-bisanya dia mengajak saya bersetubuh? Kok bisa-bisanya dia mengajak saya itu untuk bersanding di salah satu pelaminan yang sangat sakral itu? Nah, usut punya usut. Di balik laki-laki yang bersanding dengan wanita siluman atau iblis yang menyerupai istrinya, kalau dari pihak laki-laki ini ada salah satu bagian keluarganya, yaitu orang tuanya, itu pernah melakukan pesugihan kawin dengan jin. Nah, inilah sebab musabab kenapa jin atau siluman itu ingin bersetubuh atau ingin merasakan menikah dengan anaknya.
Karena mempelai laki-laki ini memang dikenal sebagai orang yang kaya raya, orang yang disegani, tapi ya kembali lagi kekayaannya tersebut itu bisa dibilang tidak sewajarnya orang yang kaya. Nah, disitulah akhirnya terungkap kalau mempelai pria ini ternyata mengikuti jejak orang tuanya, yaitu dengan menikahi jin. Tapi kejadian dia menikahi jin itu diikuti saat dirinya ini sedang menikah dengan wanita yang sesungguhnya, dengan manusia, bukan dengan alam jin. Nah, ini diketahui oleh pihak istri dan juga oleh seluruh keluarga dari pihak istri ini. Ya karena pengakuan dari mempelai pria ini tidak lepas dari apa yang dia lakukan, apa yang dia utarakan. Itu semuanya mengakui kalau dirinya itu mengikuti jejak orang tuanya. Yang awalnya pengakuan itu sebenarnya berbelit-belit, sempat muter sana muter sini dengan kalimat tertentu, tapi dengan apa keinginan dari pihak istri yang sesungguhnya, akhirnya mengakuilah perbuatan kalau dirinya ini menikah dengan jin. Nah, kejadian seperti itu akhirnya membuat hajatan yang seharusnya berlangsung dengan kemeriahan, esok harinya pihak mempelai wanita ini langsung menolak atau mentalak dari pihak laki-laki. Karena apa? Ia mengetahui kalau mempelai pria ini ternyata menggunakan pesugihannya. Nah, itu pun setelah perceraian itu ternyata tidak berhenti di situ saja. Mempelai pria yang terlanjur sakit hati ini memanfaatkan keadaan, dengan keadaan istrinya yang waktu itu benar-benar diharapkan menjadi pendamping hidupnya. Wanita yang menceraikannya itu diincar untuk dijadikan tumbal. Nah, kejadian tentang istrinya yang akan dijadikan tumbal itu setelah 1 minggu perceraiannya itu dilakukan. Berarti hajatan malam harinya ribut, esoknya langsung cerai. Seminggu setelahnya itu ada kejadian-kejadian yang membuat suasana di rumah mempelai wanita ini semakin gaduh. Ya karena apa? Keadaan sakit yang tiba-tiba oleh pihak istri itu mempelai wanita, itu sakitnya itu bukan sakit yang biasa yang dirasakan oleh orang awam biasa. Bukan soal sakit demam atau sakit apapun, tapi ada satu rasa sakit yang benar-benar membuat wanita itu merasa sangat pilu. Salah satu bagian alat vitalnya itu mengalami pendarahan yang tidak kunjung berhenti. Nah, ini dari pihak istri ini menghubungi beberapa keluarga yang mencoba mencari tahu bagaimana caranya, mencari tahu solusi agar apa yang dialami anaknya, yaitu mempelai putri ini, bisa sembuh. Ini juga dikabarkan ke keluarga kunyahnya, semua keluarga ini datang dan juga diikuti oleh beberapa praktisi yang memang dipanggil, yang juga diundang. Nah, ketika disitulah semua acara atau semacam tirakat untuk melakukan menetralisir apa yang mempengaruhi tubuh anaknya itu agar bisa keluar dan kembali menjadi wanita yang seutuhnya. Tapi proses untuk penyembuhan itu tidak berjalan seperti membalikan sebuah tangan. Butuh waktu dan proses. Karena ia satu harus berhadapan dengan jin atau siluman. Dan keinginan iblis yang sudah mengincar tubuh wanita itu memang benar-benar gagah. Proses pertarungan antara praktisi dengan iblis itu pun berlangsung sangat lama. Sampai salah satu korban yang mengeluarkan darah itu juga pernah ada. Salah satunya itu santri yang membantu untuk membacakan doa di acara
tirakatan menetralisir wanita itu. Sampai kurang lebih 1 minggu, keadaan membaiknya mempelai wanita ini akhirnya bisa terwujud. Tapi tidak berhenti di situ saja. Berhentinya darah yang mengalir tidak membuat sadar wanita itu. Jadi dalam pikirannya itu masih terbayang-bayang sosok suaminya yang walaupun secara hukum itu sudah sah diceraikan. Setiap kali kata itu yang selalu keluar itu yaitu mantan suaminya. Serasa ingin dirinya itu kembali ke pelukannya lagi. Nah waktu itu orang tuanya mengira kalau dirinya itu masih mengharapkan lelaki itu. Tapi dari hasil tirakatan para santri dan juga kiai ini, kalau anaknya bapak yaitu mempelai wanita ini itu diguna-gunai dengan media cara yang lain, dengan pelet dan juga akan diincar sebagai tumbal. Nah itu akhirnya ketahuan dari tirakatan para kiai dan santri ini. Nah semenjak saat itu usaha yang dilakukan mantan suaminya ini tidak pernah terwujud sampai sekarang wanita ini bisa tenang dalam kondisi hidup dengan laki-laki yang seutuhnya, dan tidak dengan laki-laki yang pernah berhubungan badan dengan jin atau siluman. Memang secara kekayaan mantan suaminya itu luar biasa, tapi tidak membuat heran pihak dari mempelai wanita ini ya, karena kekayaan yang dimiliki mantan suaminya itu adalah kekayaan yang diperoleh dengan cara menyimpang, dengan jalan sesat, yaitu lewat bantuan iblis atau jin yang memberikan kekayaan. Nah, rasa bersyukur yang berlebih terhadap apa yang dialami anaknya, orang tuanya itu ya sangat bersyukur karena anaknya tidak dinikahi oleh lelaki yang ternyata mendua dengan wanita lain selain daripada anaknya. Nah, kejadian-kejadian horor itulah yang membuat orang tuanya mempelai wanita ini benar-benar merasakan shock dan sangat-sangat terpukul waktu itu, karena acara hajatan yang seharusnya berlangsung meriah, berlangsung baik, ternyata berhalangan dengan keadaan seperti itu. Dan hubungan anaknya yang sampai bertahun-tahun harus menemukan suaminya yang sesungguhnya itu pun butuh proses, karena beban mental yang dialami oleh anaknya itu benar-benar dirasakan semenjak berpisah dengan mantan suaminya. Nah, sebagai orang tua itu selalu memikirkan bagaimana ke depan nasib anak saya yang perempuan itu. Ya karena usaha dan ikhtiarnya bapaknya ini akhirnya mempelai wanita ini dipertemukan kembali dengan jodohnya, walaupun secara perlangsungan pernikahannya itu tidak semewah sewaktu dulu dengan mantan suaminya yang melakukan pesugihan nikah dengan jin. Nah, inilah kisah tentang dua pasangan mempelai wanita dan mempelai pria yang waktu itu menjadi sebuah kisah yang sangat ramai di lingkungan tempat saya itu berkunjung dengan keluarga, yaitu di mempelai wanita. Semoga kisah ini bisa memberikan wawasan, memberikan hikmah dan pelajaran untuk kita semua, bahwasanya setiap kali kebaikan atau keburukan itu pasti akan diketahui walaupun itu hanya setitik air hujan. Terima kasih untuk semuanya. Akhir kata, jumpa kembali di cerita-cerita sunyi sepi lainnya. Semoga menghibur dan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.